coba kini Persija Jakarta di menit-menit awal ini. Musafri dilakukan sebuah pelanggaran oleh Ade Chandra Kirana dan sebuah tendangan bebas. Kembali tanpa Bambang Pamungkas di starting line up pada pertandingan sore hari ini bagi Persija Jakarta. Daniel Junaidi tadi bisa diantisipasi. Dan kembali kita saksikan sebuah kerjasama yang cukup dinamis antara kembali dalam penguasaan Ade Chandra Kirana. Usaha yang baik dan sebuah dorongan dari Musafri tadi cukup jelas menghasilkan sebuah tendangan bebas gini. Ya, memang terlihat sekali jelas bagaimana Musafri menghalangi laju gerak dari Ade Chandra. Iya, saya Sebuah pelanggaran tampaknya tadi terhadap Musafri oleh Daniel Junaidi. Bahkan dua pemain sekaligus mengapit. Sebuah teknik yang diperlihatkan oleh Serge Maliu tadi. Dan memang dilanggar pergerakannya oleh Deddy Gusmawan. Sebuah tendangan bebas kini bagi Persija. Darman Supanji dan juga Rita Subowo. Dorongan terhadap Josh Muguahir tadi menghasilkan tendangan bebas kini bagi PSPS Pekanbaru. Begitu Agus Sima. Lepaskan umpan jauh ke depan. Kerjasama antara Ade Chandra Kirana, Herman Zumafo, Daniel Junaidi. Umpan terobosan kembali dilepaskan oleh Daniel kepada Herman Zumafo di dalam kotak penalti. Lepaskan sebuah crossing dan kecermatan dan kesigapan dari Ismet Sofyan untuk bisa memotong crossing dari Zumafo tadi. ya cukup berbahaya serangan tadi di mana Herman Zumafo bisa memberikan crossing di dalam kotak penalti. Kita saksikan tadi jelas sekali menarik kaos dari Herman Zumafo dilakukan oleh Leo Tupamahu dan langsung dihadiahi oleh sebuah kartu kuning oleh wasit Jajat Sudrajat. Ya, ini merupakan kartu kuning ke-9 Arya kalau tidak salah yang diperoleh oleh seorang Leonard Tupamahu sepanjang musim ini, menjadi yang terbanyak di Persija Jakarta karena memang karakternya sebagai tukang jaga lini pertahanan, dan kali ini dia menarik celana dari Herman Zumafo yang ke-10 ternyata, kartu kuning yang ke-10 bagi Sebuah tarikan tadi dari Deddy Gusmawan terhadap Bambang Pamungkas. Sebetulnya tidak perlu diragukan prestasi ataupun reputasi dari seorang Bambang Pamungkas sendiri. Saat ini merupakan pencetak gol terbanyak di tim nasional. Yang sedikit berat dalam upaya perebutan di sektor kedua ini. Dianggap melakukan pelanggaran dari Bambang Pamungkas dalam duelnya dengan Deddy Gusmawan. Dan memang tampak Cyril Shana dan sebuah crossing tadi dilepaskan, hampir saja menjangkau Muhammad Isnai. Ismet Sofyan. Musafri. Masih Musafri dengan pergerakan dan sebuah tackling dari Cyril Shana tadi menghentikan pergerakan dari Musafri. Cukup lincah tentunya. ya, terlihat memang ganjalan tadi dari situ. Daniel Junaidi kehilangan kontrol bola tadi, berbahaya tentunya Musafri, dan akhirnya ia harus menghentikan gerakan Musafri dengan sebuah pelanggaran berbahaya kini. Hampir saja membayar mahal dari kesalahan yang dilakukannya sendiri Daniel Junaidi.
Kembali kita saksikan sebuah gerakan dari Musafri yang sebetulnya bisa melewati Daniel Junaidi dan harus dilanggar dengan cukup jelas tadi. Dan kini menghasilkan sebuah tendangan bebas. Flick header, Herman Zumafo, Muhammad Isnaini berusaha untuk melepaskan diri dari kawalan pemain-pemain Persija Jakarta dan menghasilkan sebuah tendangan bebas atas aksinya tadi Muhammad Isnaini, walaupun diikuti oleh protes dari pemain-pemain Persija Jakarta. Kembali kita saksikan kecerdikan dari Isnaini berusaha untuk meloloskan bola melewati dua pemain Persija, yaitu Leo Tupamau dan juga Ismet Sofyan. Yang diputuskan dalam pengamatan Jajat Sudrajat tadi, sebuah pelanggaran. Ada dua orang nama di sana, Zumafo dan Ade. Herman Zumafo dan gol! Langsung menuju gawang dan langsung mengecoh Roni Triprasnanto. 1-0 bagi PSPS Pekanbaru. Iya, sebuah tendangan yang cukup baik walaupun tadi sedikit deflection dari pagar atau betis pagar yang menyentuh para pemain Persija, dan Tri Prasnanto tidak siap dalam hal ini. Saya pikir sebuah kesalahan yang dibikin oleh pertahanan sehingga membuahkan tendangan bebas yang menghasilkan gol. Ini dia mengenai pundak Babang Pamungkas sehingga arah bola berubah dan penjaga gawang Roni Tri tidak bisa mengantisipasi bola yang cukup cepat ini. Kita dengarkan begitu gemuruhnya nyanyian Zumafo yang mencetak golnya yang ke-11 musim ini. Tembakan bebas yang memang mengenai pagar pemain. Dorongan oleh Muhammad Ilham tadi kepada Deddy Kusmawan. Semakin panas. Dan kartu merah langsung diberikan oleh Jajat Sudrajat kepada Ilham yang memang melakukan sebuah sikutan. Apakah juga sebuah kartu merah yang akan diterima oleh Deddy Kusmawan? Kita saksikan kedua pemain ini. Ataukah hanya terhadap Muhammad Ilham? Kita masih menunggu. Saya pikir terlalu cepat mungkin ya sebuah kartu merah dihadiahkan untuk sebuah pertikaian yang tidak berlanjut terlalu jauh. Namun apapun itu kita mesti menghargai keputusan wasit. Ini memang sebuah pelanggaran yang cukup jelas tadi dari Muhammad Ilham, dan tampaknya inilah yang menyulut wasit Jajat Sudrajat, yaitu layangan tangan dari Muhammad Ilham terhadap kepala Deddy Kusmawan. Ya. Dan tampaknya Deddy pun juga menerima kartu merah. Diusir kedua pemain dari luar lapangan. Herman Zumafo, sang pencetak gol. Umpan terobosan kepada April Hadi, namun keberanian dan kecermatan Roni Tri tadi. Ya, Kita saksikan tampaknya menggunakan tangannya di luar kotak penalti tadi Roni Tri Prasnanto, dan hanya mendapatkan hukuman kartu kuning dari Jajat Sudrajat. Iya. Kenapa kartu kuning? Karena bola tadi tidak mengarah ke dalam gawang, Bung. Dan iya, kalau dari tayangan ulang memang seharusnya mendapatkan kartu merah karena Dan wasit Jajat Sudrajat akhirnya menuit panjang tanda berakhirnya pertandingan dengan kemenangan dan kesuksesan yang diraih oleh tuan rumah PSPS Pekanbaru
melalui kemenangan 1-0 dengan gol yang dihasilkan oleh Herman Zumafo. Dan Mitra Sepak Bola, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.